Mulai 1 Juli 2024, klub-klub yang khususnya di Eropa sudah bebas bertransaksi, menjual maupun membeli pemain yang diinginkan. Tak bisa dihindarkan, pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa juga bakal terkena imbasnya. Sejumlah pemain timnas Indonesia harus diusir dari klubnya karena kontrak yang tidak diperpanjang atau keinginan sang pelatih. Ternyata kesuksesan bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak membuat tempat pemain timnas terjamin di klub. Efek gagal menarik perhatian sang pelatih. Sejumlah pemain timnas Indonesia disebut-sebut harus rela terpental dari klub masing-masing. Berikut 3 pemain timnas yang harus terusir dari klubnya. Marcelino merupakan pemain andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Baik di timnas senior maupun di U23, Marcelino selalu menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong. Bukannya tanpa alasan Marcelino selalu menjadi pilihan utama, memang performa pemain muda tersebut sangat luar biasa. Namun perlakuan terbalik justru didapatkan Marcelino di klubnya, KMSK Deinze. Marcelino Ferdinand jarang mendapatkan banyak menit bermain di klubnya, dan hanya memanaskan bangku cadangan. Karena hal tersebut, beredar kabar bahwa Marcelino Ferdinand dikonfirmasi tidak memperpanjang kontrak bersama KMSK Deinze, yang berakhir per 30 Juni 2024. Gelandang andalan timnas ini memang tampil jauh di bawah harapan. Sepanjang musim 2023-2024, ex-gelandang Persebaya Surabaya ini hanya 3 kali tampil di Liga 2 Belgia. Kabarnya, Marcelino Ferdinand akan tetap melanjutkan kariernya di Eropa setelah meninggalkan KMSK Deinze. Kira-kira klub mana ya yang akan dibela Marcelino nanti? Sebuah kabar kurang mengenakan datang dari Elkan Bagot yang bermimpi tampil di Premier League bersama Ipswich Town musim ini. Keberhasilan Ipswich Town promosi ke Premier League ternyata tidak membuat Elkan Bagot dengan mudah masuk tim. Meski cukup sukses di masa peminjamannya bersama Bristol Rovers musim lalu, Elkan Bagot dikabarkan tidak masuk skema pelatih. Kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town berakhir pada 30 Juni 2026 atau 1 tahun lagi. Namun, bek 22 tahun ini disinyalir bakal kembali dipinjamkan Ipswich Town ke klub lain pada musim panas 2024. Kabar tersebut dimuat oleh media Inggris yang menulis tentang pelatih Ipswich Town Kieran McKenna akan meminjamkan beberapa pemain mudanya, termasuk Elkan Bagot. Lulusan Akademi Ipswich Town seperti Elkan Bagot, Corey Ndaba, dan Idris El Mizuni kini berada pada tahun terakhir kontrak mereka setelah masing-masing menjalani beberapa masa peminjaman. Saya dapat melihat Bagot dipinjamkan lagi, dengan Ndaba dan El Mizuni dijual dengan harga murah, tulis ulasan dari East Anglian Daily Times. Jika benar dipinjamkan, ini merupakan yang keempat musim beruntun bek jangkung andalan timnas ini disekolahkan Ipswich Town ke klub lain. Bukan tak mungkin setelah musim 2024-2025, Elkan Bagot dilepas Ipswich Town secara gratis jika performa tidak meningkat dan tidak mampu menarik perhatian pelatih. Sebagai pendukung timnas, tentunya kita ingin karir sepak bola Elkan Bagot semakin meningkat dan bisa bermain di Premier League nantinya. Media asal Belanda, Voetbal International, mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Dalam laporan yang mereka keluarkan, pelatih FC Groningen Dick Lukian dikabarkan tak lagi membutuhkan jasa Ragnar Oratmangun. Seperti diketahui, Oratmangun didatangkan dari Go Ahead Eagle pada 15 April 2022 dengan durasi kontrak selama 3 tahun
plus 2 tahun opsi perpanjangan. Pada musim lalu, Ragnar Oratmangun dipinjamkan ke sesama tim Eredivisie Belanda, Fortuna Sittard. Performa di bawah standar Ragnar Oratmangun saat dipinjamkan ke Fortuna Sittard di Eredivisie disinyalir menjadi alasannya. Saat itu, dari 27 pertandingan Eredivisie 2023-2024, Ragnar Oratmangun hanya mencetak 1 assist tanpa mengemas 1 gol pun. Fortuna Sittard pun memutuskan untuk tidak mempermanenkan Ragnar Oratmangun dan mengembalikannya ke FC Groningen. Art Langeler sebagai pelatih FC Groningen tampak kurang tertarik untuk memasukkan Ragnar Oratmangun dalam skema permainan timnya. Dia menyatakan bahwa jalan keluar atau pergi dari FC Groningen menjadi opsi yang harus diambil striker berusia 26 tahun itu. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk tim utama dan harus pergi, ujar Art Langeler dikutip dari Football International. Kabar tersebut memang belum secara resmi dikeluarkan oleh klub maupun pemain yang bersangkutan. Namun, jika itu memang terjadi, baik Marcelino, Elkan, dan Ragnar harus terus berkembang dan membuktikan dirinya memang layak bermain di level tertinggi. Skuad Garuda memastikan tempat di putaran ketiga, usai melibas Filipina 2-0 di laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Hasil itu membuat tim Merah Putih memastikan posisi kedua klasemen akhir Grup F dengan mengumpulkan 10 poin. Berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti tentu akan lebih sulit daripada fase sebelumnya. Shin Tae-yong pun menyadari kekuatan timnya saat ini sangat sulit untuk bisa main di putaran final Piala Dunia 2026. Karena itu, Shin Tae-yong merasa Garuda mungkin harus berjuang hingga putaran keempat bahkan play-off, dan juga faktor keberuntungan untuk bisa mentas di Piala Dunia 2026 ini. Pengundian grup putaran ketiga akan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Sebelum pengundian, setiap tim akan diklasifikasi ke dalam 6 pot yang masing-masing berisi 3 tim. Pot undian ditentukan berdasarkan peringkat FIFA masing-masing peserta. Dari peringkat FIFA saat ini, Indonesia dipastikan akan berada di pot 6 atau grup unggulan terakhir. Timnas Garuda tergabung bersama Timnas Korea Utara dan Kuwait. Sementara di pot 1 ada Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Pot 2 ada Timnas Australia, Qatar, dan Irak. Selanjutnya di pot 3, diisi oleh Timnas Arab Saudi, Uzbekistan, dan Yordania. Sementara di pot 4 ada Timnas Uni Emirat Arab, Timnas Oman, dan Timnas Bahrain. Dan pot kelima ada Timnas Cina, Palestina, dan Kirgistan. Timnas Indonesia harus siap menghadapi lawan-lawan kuat seperti Korsel, Jepang, atau Iran yang berada di pot 1. Indonesia yang menempati pot terakhir harus rela jika bertemu tim-tim kuat di Asia. Dari berbagai potensi lawan yang ada, Shin Tae-yong malah memilih jumpa Korsel daripada harus berjumpa Jepang atau Iran. Sebab ia mengaku akan lebih mudah menganalisis permainan tim yang sudah lama dikenalnya. Sebab Shin Tae-yong merupakan pelatih dari Korea dan pernah membawa Korsel bermain di Piala Dunia 2018. Kami pasti akan menghadapi salah satu dari Korsel, Jepang, atau Iran. Di Korsel ada banyak mantan pemain saya, yang kelebihan dan kekurangannya saya ketahui. Jadi saya pikir menghadapi Korsel akan lebih baik dibanding jumpa tim lainnya, kata Shin Tae-yong.
18 negara yang lolos ke putaran ketiga akan dibagi menjadi 3 grup, di mana setiap grup terdiri dari 6 tim. Setiap tim di grup yang sama kemudian akan bermain dalam sistem round robin dengan format kandang tandang. Dengan demikian, setiap tim nantinya akan memainkan total 10 pertandingan di putaran ketiga. 2 tim terbaik dari masing-masing grup, yaitu peringkat 1 dan 2, akan berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat dari masing-masing grup akan masuk ke putaran keempat. Di putaran keempat, 6 tim yang lolos akan dibagi menjadi 2 grup, di mana setiap grup berisi 3 tim. Hanya peringkat teratas di masing-masing grup yang akan lolos ke putaran final Piala Dunia. Sedangkan 2 runner-up grup akan beradu untuk menjadi wakil Asia di playoff antar konfederasi. Menyadari hal sulit tersebut, Shin Tae-yong tidak ingin memasang target muluk-muluk bersama timnya di putaran ketiga. Shin Tae-yong lebih memilih realistis dengan mengincar posisi ketiga atau keempat grup untuk lolos ke putaran keempat. Faktanya, peringkat FIFA Indonesia adalah yang kedua terendah di antara 18 negara yang lolos ke putaran ketiga. Anda harus berharap keberuntungan untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia, kata Shin Tae-yong. Bahkan Shin Tae-yong menatap jalur playoff sebagai cara terakhir bagi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah undian, jika kami mendapat sekitar 3 lawan yang kuat, maka kami akan mengincar posisi ketiga atau keempat. Lalu kami bisa berjuang di putaran keempat. Bahkan kami sudah memikirkan laga playoff, tutur Shin Tae-yong.